Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sedulurku semua, khususnya Kung Mania dan pelestari burung perkutut dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya kali ini dengan tema 7 arti isyarat perkutut berbunyi tengah malam. Pengalaman ini saya dapatkan dari kakek saya dahulu, ya, pengetahuan tentang perkutut ini, karena kebetulan kakek saya dulu adalah seorang pemikat, ya, Kung Mania di Rembang sini. Kemudian yang kedua, saya juga share dengan sahabat-sahabat saya Kung Mania, ya, di Indonesia, ya, terutama yang lebih tahu, sehingga saya menyecep ilmu dari beliau-beliau. Kemudian saya share agar bagi para pemula bisa menjadi pembelajaran untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan. Namun sebelumnya jangan lupa, ya, support channel saya ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Adapun 7 isyarat perkutut berbunyi tengah malam. Yang pertama adalah, ya, birahi. Artinya perkutut tadi mengalami masa birahi, mungkin awal-awal birahi, atau mungkin timbul birahi secara mendadak di saat tengah malam, ya, karena mungkin secara biologis dia sudah cukup dewasa dan timbul birahi, sehingga dia pada saat malam itu secara tiba-tiba manggung atau berbunyi. Isyarat ini adalah sebagai panggilan kepada lawan jenisnya. Artinya dia birahi, kemudian bisa saja dia menengok ke kanan kiri, ternyata kebetulan di kanan kirinya juga sesama perkutut yang berjenis kelamin sama-sama jantan, sehingga dia akhirnya karena birahi, dia ingin menarik lawan jenis, tidak ada siapa, hanya dia berbunyi untuk memanggil. Ini adalah panggilan asmara. Ya, panggilan asmara. Barangkali ada perkutut betina di sekitar situ, ya. Dia kemudian memanggil dengan bahasa perkutut, yaitu manggung, ya. Yang kedua adalah memasuki masa peralihan ke arah gacor atau manggung. Seperti kita ketahui bahwa perkutut itu ada tahapan-tahapan tertentu dalam berbunyi. Misalnya pada awalnya, yang pertama adalah nutut. Nutut itu bunyinya ya tut, itu nutut. Kemudian tahap kedua duduk. Kemudian setelah duduk baru layu-layu, kemudian ngebak-ngebak, barulah kemudian mencapai tahap manggung. Manggung itu berbunyi penuh hur ketekuk atau klau ketekuk atau kelar ketekuk atau haur ketekung, ya. Tiap perkutut punya ciri khas tersendiri dalam hal suara ini. Burung yang pada saat malam berbunyi ini bisa sebagai isyarat burung tersebut sudah mulai memasuki masa gacor. Belum gacor tapi akan memasuki masa gacor. Ini sebagai isyarat atau pertanda, ya, dia akan memasuki masa gacor. Maka berbahagialah yang memiliki perkutut pada saat malam hari kok dia berbunyi atau manggung. Artinya dia sudah mulai memasuki masa-masa berbunyi, ya. Beda dengan yang perkutut malam hari diam saja, ya. Apalagi siang diam saja, ini ya nanti mungkin ada perlu waktu lagi, ya.
Sedangkan pada malam hari dia berbunyi, entah nutut, entah duduk, entah manggung, asalkan berbunyi, ini sebagai isyarat positif bahwa perkutut tadi sudah istilahnya naik level ke tingkatan menuju ke gacor atau istilahnya manggung. Kalau kicauan mania ya, burung berkicau itu kan gacor, tapi kalau khusus untuk perkutut ini menurut bahasa saya dulu itu istilahnya adalah manggung. Sedangkan yang ketiga adalah burung perkutut bunyi tengah malam dikarenakan ada isyarat haus atau lapar. Kok bisa? Padahal di dalam sangkar kan ada pakan dan air minumnya. Kenapa isyaratnya kok haus atau lapar? Perlu diketahui bahwa mungkin karena kesibukan kita, kurangnya perhatian kita, bisa saja kan pakannya persediaan sudah habis, atau yang kedua mungkin airnya habis, atau dilihat dari bawah itu tempat minumnya ada tapi ternyata kotor. Kenapa kotor? Karena ada burung perkutut yang beraknya buang kotoran di tempat pakan atau di tempat minum. Nah, ketika konsentrasi air di tempat minum tadi sudah terlalu jenuh karena sering untuk buang kotoran, maka air minum tadi tidak bisa diminum, sudah tidak bisa diminum oleh sang perkutut. Meskipun perkutut tadi juga tahu dia yang buang kotoran di situ, tapi dia tidak mau minum karena sudah terlalu kotor, berbau atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau seandainya perkutut tadi memaksakan diri untuk minum, nanti malah menimbulkan penyakit. Bisa dia mungkin sakit atau gimana, berakibat tidak baik. Maka kita rajin-rajin mengganti air minum 1 hari atau 2 hari, atau kalau sudah air minumnya kelihatan kotor. Nah, ini. Nah, karena kotor tadi si perkutut tidak mau minum. Karena tidak mau minum, pada saat tengah malam dia merasa haus. Karena ketika haus dia kemudian berbunyi, memanggil tuannya mungkin kan sebagai isyarat supaya air minumnya diganti, atau kalau habis diberi dicok istilahnya, dituangkan air lagi. Seperti itu ya. Tidak beda dengan manusia. Mungkin kita juga pernah mengalami ketika kita tidur tengah malam, kemudian kita terbangun, kita merasa haus. Mungkin ada sedulur-sedulur di sini yang mengalami seperti itu ya. Saya pernah ya, malam tidur kemudian tengah malam terbangun, saya merasa haus, kemudian saya minum. Demikian juga dengan perkutut. Jadi ya agak-agak mirip lah dengan manusia ya dalam hal haus dan lapar. Jadi ini yang ketiga adalah isyarat bahwa perkutut tadi lapar atau haus. Sebagai pecinta perkutut, hendaknya kita juga sensitif atau istilahnya responsif terhadap perkutut yang kita rawat ya. Ada berbunyi bagaimana, kita lihat lingkungannya, kita lihat tempat pakan dan minum, jangan sampai terlambat, kotorannya dan sebagainya gitu ya, Dulur. Kemudian untuk yang keempat, isyarat perkutut berbunyi tengah malam, yaitu isyarat perkutut berbunyi tengah malam yang keempat adalah mengigau. Seperti manusia mengigau ya. Perkutut juga bisa mengigau. Ini kata kakek saya dulu ya, bahwa perkutut itu mengigau karena ada pengalaman spiritual tertentu yang menyebabkan dia kemudian mengigau. Nah, mengigau tadi bentuknya, wujudnya adalah manggung atau berbunyi. Seandainya perkutut tadi berbunyi pada saat mungkin jam 8, jam 9 dia berbunyi dan belum pernah tidur, artinya dia masih melek dari setelah Isya jam 8, jam 9 dia masih melek, kemudian malam-malam jam 10 dia berbunyi tapi tidak diawali dengan tidur, maka tidak termasuk mengigau. Ya, mengigau itu hanya dilakukan perkutut ketika dia sudah tidur. Jadi dia sudah diawali dengan tidur dulu, kemudian di tengah malam dia terbangun, kemudian berbunyi, setelah itu tidur lagi. Ini yang termasuk klasifikasi mengigau. Benar atau tidaknya saya juga tidak bisa menjamin 100% Dulur. Karena ini kan kita tidak bisa memastikan apakah dia itu mengigau sungguhan
Karena bahasa hewan kita tidak tahu, kecuali Nabi Sulaiman yang tahu bahasa binatang. Tetapi dari mbah-mbah saya dulu, dari kakek saya dulu diberi wawasan, pengetahuan perkutut bisa mengigau, tapi diawali dengan tidur. Kalau perkutut tadi tidak tidur, itu tidak termasuk golongan mengigau. Barangkali kriteria yang lain yang nanti akan saya sebutkan yang kelima. Ya. Adapun yang kelima, ya, isyarat perkutut berbunyi tengah malam yang kelima, timbul perasaan senang gembira. Ya, pada saat malam hari perkutut tadi minta ingat pengalaman yang menggembirakan dia pada masa hari-hari sebelumnya, ya, atau mungkin dia merasa nyaman, terkenang atas perhatian tuanya yang demikian baik hati, maka dia ada luapan perasaan senang yang sifatnya ini sesaat. Jadi ketika malam sudah tidur, kemudian dia merasa senang, gembira, teringat kepada kebaikan tuanya dan sebagainya. Dia merasa enjoy, nyaman, makannya cukup, sangkarnya bersih, sangkarnya yang mahal, yang mewah. Nah, mungkin dia ada perasaan gembira, atau mungkin ada sebab yang lain kegembiraan tadi yang tidak bisa saya jelaskan. Salah satunya itu, tapi bisa juga perasaan senang yang kita tidak bisa memprediksinya. Yang penting dia merasa senang, kemudian dia manggung atau berbunyi. Ini adalah prediksi yang kelima, perkutut berbunyi tengah malam karena mengalami perasaan kegembiraan. Namun bisa juga perkutut tadi sebaliknya, seluruh perkutut mengalami perasaan sedih. Ini sebaliknya, bisa perasaan sedih mungkin karena sangkarnya kotor, berbau, banyak ulatnya, banyak binatang-binatang kecil yang mengganggu, atau mungkin dia pernah punya pengalaman mungkin ada hewan lain yang mengganggu sehingga dia ketika tidur tengah malam dia kaget. Ketika dia kaget maka dia akan istilahnya berseru atau menjerit atau apalah, bersuara. Itulah akhirnya bunyi perkutut tadi berbunyi yang kita artikan dengan manggung atau duduk, atau yang penting mengeluarkan suara tadi, ya. Sebagai bukti bahwa perkutut mempunyai perasaan, bisa kita buktikan pada saat kita membeli kutut ombyoan, ya, di penjual atau pemikat, kemudian kita bawa pulang. Ini ada yang pernah mengalami perkutut tadi tidak mau makan. Kenapa perkutut tadi tidak mau makan? Jelas karena dia mungkin trauma, stres, bisa karena tertangkapnya itu dengan cara-cara yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, menimbulkan perasaan sakit. Nah, sehingga dia teringat itu, dia akhirnya trauma atau stres atau shock sehingga dia tidak mau makan. Berarti kita bisa memikirkan bahwa perkutut tadi punya perasaan. Itu perasaan kecewa, perasaan sedih. Itu sebagai bukti bahwa perkutut tadi bisa mengalami rasa sedih. Okay. Itu yang kelima. Prediksi isyarat yang keenam, ya, perkutut berbunyi tengah malam adalah perkutut tadi masuk golongan ciri mati durga ngerik. Di kitab-kitab primbon tentang perkutut sudah ada, saya pernah baca bahwa perkutut durga ngerik itu memang berbunyi atau manggung tengah malam, ya. Jadi tengah malam saat orang tidur dia berbunyi, ya, tidak hanya sekali tapi 2 kali, dan itu terjadi secara terus menerus, rutin, 1 hari, 2 hari, 3 hari, demikian bisa menjadi titen, ya, tanda kepada kita, oh perkutut saya berbunyi tengah malam. Maka ini bisa juga termasuk perkutut tersebut masuk ciri mati durga ngerik. Nah, sedangkan pengertian secara luas tentang durga ngerik ini ada beberapa pengertian. Ada yang mengartikan perkutut yang kurang baik untuk dipelihara. Karena dari kata durga ngerik itu berasal dari kata durga. Durga itu berasal dari Betari Durga. Betari Durga yang terkenal akan jahat, kejam,
ya, lalim, bengis. Nah, maka perkutut ini dinamakan Durgongrik karena berbunyi tengah malam. Maka ada sebagian yang menganggap, dan di buku-buku pribon juga disebutkan bahwa ciri mati Durgongrik itu tidak baik untuk dipelihara. Namun ada juga kungmania yang sudah punya pengalaman luas, punya ilmu tentang perkutut yang sudah lama dan mendalam, maka dia bisa punya penangkalnya, katakanlah ya, dengan mungkin punya guru yang ahli, dia punya memelihara burung Durgongrik, tapi dia punya penangkal dari efek negatif atau aura mistis yang negatif tadi bisa ditangkal. Menangkalnya bagaimana, ini yang saya belum tahu, sedulur ya, jujur saja saya belum tahu ini bagaimana menangkalnya. Dan kebetulan saya sendiri juga belum punya perkutut Durgongrik ini ya, tengah malam berbunyi, belum punya. Kalau terkadang malam hari berbunyi sekali dua kali punya, ada, tapi itu belum termasuk Durgongrik. Durgongrik itu harus manggung berkali-kali ya, guru ketekuk sampai berkali-kali dalam tempo ya tidak terlalu lama, tapi bisa dipastikan itu rutin setiap malam begitu. Kalau hanya kadang-kala belum bisa dimasukkan ciri mati Durgongrik. Demikian sedulur. Adapun yang ketujuh, yang terakhir ini adalah isyarat perkutut berbunyi tengah malam. Ini adalah isyarat bahwa ruangan tempat di mana perkutut tadi berada dalam kondisi terang benderang. Ya, ini salah satu ya yang menyebabkan perkutut tadi berbunyi. Karena ruangannya terang benderang, biasanya itu perkutut tadi diletakkan mungkin di kamar tamu, mungkin di lobi ya, yang kondisinya terang benderang, ada sinar lampu, maka perkutut tadi bisa berbunyi karena dia masih bisa melihat ke kanan ke kiri, bisa melihat temannya ya, sehingga dia merasa seolah-olah seperti siang, sehingga dia aktivitasnya pun seperti siang hari, dia malam juga makan, juga minum, kadang ya akhirnya juga berbunyi tadi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sedulur kungmania dimanapun berada. Mohon apa yang saya sampaikan ini tidak mutlak, ini hanya prediksi, ini hanya istilahnya mengartikan isyarat tadi ya. Pastinya bagaimana, mohon maaf apabila tidak sesuai dengan pemahaman sedulur kungmania, mungkin berbeda sudut pandang dan sebagainya, tidak apa-apa, saling melengkapi. Saya juga tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa keminter bahwa saya yang paling tahu, saya yang paling pandai, tidak. Seandainya sedulur semua punya pemahaman yang berbeda dengan saya, silahkan komen, nanti akan menambah wawasan, memperkaya ya, memperkaya channel ini, sehingga kita saling mengisi, saling berbagi demi kemajuan, demi kerukunan seduluran kita bersama. Demikian, mau kurang pas mohon maaf. Salam Rahayu dari Kengkong Channel.